Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari kekasih Tuhan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji Tuhan karena atas anugerah-Nya sajalah kita kembali dipertemukan di pagi hari ini dengan penuh sukacita dalam Renungan Harian Toraya edisi Kamis 4 Agustus 2022. Pembacaan hari ini terambil dari Mazmur 33 ayat yang ke-10 sampai 22. Mari, sebelum kita membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita satukan hati kita dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk hari yang baru ini, hari anugerah Tuhan. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini, semua hanya karena anugerah-Mu. Kembali lagi Tuhan, kami datang saat ini di hadapan-Mu, kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Berikanlah kami Roh Kudus dan hikmat-Mu, agar kami boleh mengerti dan menerima setiap kebenaran firman-Mu hari ini. Kami juga berdoa untuk saudara kami dimanapun mereka berada. Biarlah mereka dapat melakukan seperti yang kami lakukan pagi ini, membaca firman Tuhan, karena firman-Mu merupakan sumber pengetahuan untuk kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur 33 ayat 10-22. Firman Tuhan. Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa. Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-temurun. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Tuhan memandang dari sorga. Ia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya, Ia menilik semua penduduk bumi. Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan. Dan sekalipun besar ketangkasannya, tidak dapat memberi keluputan. Sesungguhnya, mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersuka cita, sebab kepada nama-Nya yang kudus kita percaya. Kasih setia-Mu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Amin. Demikian firman Tuhan pagi hari ini. Tema kita, katakan, aku kepunyaan Tuhan. Pokadai, ia te aku, apan nana puang. Seorang anak dengan bangganya mengatakan bahwa saya anak bapa dan ibu A, untuk menerangkan dirinya sebagai anak yang memiliki orang tua. Namun ketika ada seorang anak remaja berbicara pada saya sebagai hamba Tuhan, sejak kecil saya selalu menanyakan kepada ibu, "Bapak saya siapa?" Ibu selalu merespon dengan mengalihkan pembicaraan. Saya sering dibully oleh teman-teman bahwa anak tidak punya bapak. Saat membaca Mazmur 33 ini, segera terbayang mengenai kekuasaan Tuhan. Kekuasaannya tampak dalam alam. Kekuasaannya dibandingkan dengan berbagai kekuatan yang seringkali diandalkan oleh manusia.
Kalau raja-raja memiliki kekuasaan, maka kuasa Tuhan jauh melampaui mereka. Jika dibandingkan dengan kekuatan seorang pahlawan, maka kekuatan Tuhan tidak ada batasnya. Kuda yang hebat pun tidak sehebat Tuhan. Namun, Tuhan yang berkuasa itu tidak digambarkan sebagai penguasa yang arogan, karena Dia tidak bertindak sewenang-wenang. Malahan Dia peduli dengan ciptaannya. Dia memandang dari sorga untuk menilik anak-anak manusia. Kita baca di ayat 13. Bahkan pemazmur menggambarkan bahwa Tuhanlah sumber pengharapan manusia di ayat 20-22 dalam bacaan kita hari ini. Itu sebabnya pemazmur mengajak umat senantiasa memuji-muji Tuhan. Sejauh mana kita yakin dan mengatakan, "Aku kepunyaan Tuhan"? Dengan ungkapan ini muncul sebuah keyakinan bahwa Tuhan yang lebih berkuasa melebihi apa yang menjadi pergumulan kita. Di dalam Yesus Kristus, kita telah menjadi anak-anak-Nya. Efesus 1 ayat 5 berkata, "Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya." Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur untuk firman-Mu pagi ini. Kiranya firman Tuhan menghasilkan buah dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, untuk mampu kami pahami dan terlebih melaksanakannya dalam kehidupan kami. Kami akan memulai aktivitas kami di hari ini. Tuhan berkenan memberkati dan menyertai setiap langkah kami. Dan biarlah kegiatan kami hari ini berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu, serta menjadi berkat bagi sesama kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang bergumul karena sakit penyakit dan kelemahan tubuh. Tuhan melawat dan menjamah mereka sehingga mengalami kesembuhan. Tuhan berkati dengan semangat, kesabaran, dan sukacita bagi orang-orang terkasih yang senantiasa menjaga, merawat, dan mendukung saudara-saudara kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berada dalam pergumulan. Tuhan tolong topang, kuatkan, dan berikan jalan keluar. Saudara-saudara kami yang bersukacita, Tuhan berkati dan genapi sukacitanya dengan senantiasa bersyukur. Tuhan berkati pula saudara-saudara kami yang berulang tahun hari ini, agar senantiasa bersyukur atas pertambahan tahun anugerah Tuhan. Kami teringat juga kepada orang-orang tua kami yang berusia lanjut. Tuhan kuatkan dan hiburkan di masa-masa usia indah mereka, dan kiranya kehidupan orang-orang tua kami terus membawa berkat dan damai sejahtera. Ampuni salah dan dosa kami, sempurnakanlah dan dengarlah doa kami, yang kami bawa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian renungan pagi hari ini. Marilah kita jalani karya kita hari ini dalam tuntunan Roh Kudus Tuhan, dalam pengharapan agar kasih dan sukacita dari Tuhan senantiasa menyertai setiap langkah kehidupan kita. Sampai bertemu dalam renungan harian Toraya berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi. Shalom.